Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Subakti, NPM 18302, kelas C, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang telah saya kerjakan mengenai akibat hukum kesalahan ketik akta oleh notaris, studi komparasi sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Indonesia. Yang pertama ada istilah perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum dibagi menjadi beberapa istilah. Di antaranya dalam bahasa Inggris disebut comparative law, dalam bahasa Belanda disebut reverclicking, dan dalam bahasa Prancis disebut droit compare. Bekti dalam bukunya Perbandingan Hukum Perdata mengemukakan dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Pengertian sistem Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan negara dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di negara Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Dalam sistem ini, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin stare decisis. Lalu ada pertanggungjawaban notaris atas kesalahan ketik dalam minuta akta. Tanggung jawab notaris timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh hukum. Jika suatu akta sampai dapat merugikan para pihak, maka seorang notaris itu bisa diminta pertanggungjawaban dengan diberi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, maupun sanksi pidana. Contohnya seperti sanksi administrasi pasal 85 Undang-Undang JNP menentukan mengenai pelanggaran, maka sanksi yang dapat dikenai berupa menegur dengan formal, melakukan skorsing sementara, melakukan pemberitahuan secara terhormat, atau melakukan pemecatan secara tidak hormat. Lalu perbandingan notaris dalam negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Indonesia yang disebut Eropa kontinental. Notaris Indonesia tidak menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang sekedar bertindak sebagai pengesah perjanjian seperti notaris di Amerika Serikat. Menurut sistem hukum Anglo-Saxon, akta yang dibuat notaris Anglo-Saxon tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan di muka pengadilan. Notaris Indonesia menganut sistem hukum Latin Eropa kontinental yang mempunyai wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah sebuah perjanjian yang dibuat telah memenuhi kaidah perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak. Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, kewenangan notaris sangat berbeda dengan notaris di negara-negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Notaris di negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental atau juga disebut notaris Latin merupakan profesi yang dilakukan oleh ahli hukum yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun. Notaris Latin dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis. Kewenangan notaris di negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon rata-rata hanyalah merupakan pendaftaran surat-surat saja, yang bagi notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa kontinental merupakan watermarking atau pendaftaran surat di bawah tangan. Notaris pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat akta. Sekian presentasi yang telah saya kemukakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah terhadap pengucapan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.